Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iga Suci Ramadhani, NPM 22 113 1411105, ingin mempresentasikan media pembelajaran interaktif saya mengenai konsep dasar demokrasi pendidikan. Baiklah, sebelumnya kita harus mengetahui pengertian demokrasi. Nah, kata demokrasi ini berasal dari kata demos yang berarti rakyat. Kemudian yaitu berasal dari kata kratos yang berarti kedaulatan. Nah, berarti secara keseluruhan demokrasi itu dapat diartikan sebagai bentuk pemerintahan atau kedaulatan yang berasal dari rakyat, dipilih oleh rakyat, dan bertujuan untuk kesejahteraan rakyat. Kemudian, kultur dan nilai-nilai demokrasi menurut Zamroni ada beberapa, yaitu yang pertama toleransi, yang kedua bebas mengemukakan pendapat, yang ketiga memahami keanekaragaman dalam masyarakat, yang keempat terbuka dalam berkomunikasi, yang kelima menjunjung nilai dan martabat kemanusiaan, yang keenam percaya diri atau tidak tergantung pada orang lain, dan yang ketujuh saling menghargai, yang kedelapan mampu mengekang diri, dan yang kesembilan kebersamaan dan keseimbangan. Selanjutnya, model-model demokrasi. Model-model demokrasi ini ada beberapa. Yang pertama, demokrasi liberal. Demokrasi liberal ini didasarkan pada filosofi kenegaraan bahwa manusia adalah makhluk individu yang bebas. Hal ini banyak menimbulkan benturan sehingga menjadi individu-individu dalam masyarakat membentuk persekutuan bersama. Nah, selanjutnya demokrasi komunis. Dalam demokrasi komunis hanya dibenarkan hidup satu partai. Demokrasi komunis sebagai wujud perjuangan ideologi komunis ada dan tumbuh melalui gerakan revolusioner berada pada kondisi era post-liberalis. Selanjutnya yang ketiga yaitu demokrasi dan Islam. Jadi secara sederhana ada 3 kecenderungan mengenai pola hubungan Islam dengan demokrasi, yaitu yang pertama, Islam dan demokrasi dipandang sebagai 2 sistem politik yang berbeda. Yang kedua, Islam berbeda dengan demokrasi. Yang ketiga, Islam dipandang sebagai suatu sistem nilai yang akomodatif terhadap demokrasi yang didefinisikan secara prosedural dan dipraktekkan di Barat. Selanjutnya, hakikat dan tujuan pendidikan demokrasi. Pendidikan demokrasi pada hakikatnya adalah sosialisasi nilai-nilai demokrasi supaya bisa diterima dan dijalankan oleh warga negara. Tujuannya adalah untuk mempersiapkan masyarakat agar berperilaku dan bertindak secara demokratis melalui aktivitas menanamkan pada generasi muda pengetahuan dan kesadaran nilai-nilai demokrasi. Nah, selanjutnya, bentuk pengajaran pendidikan demokrasi. Sebenarnya, pengajaran pendidikan demokrasi ini bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja, tetapi di sini kita bisa kelompokkan menjadi 3 kelompok. Yang pertama yaitu secara informal. Untuk secara informal sendiri, pendidikan demokrasi bisa dilakukan di lingkungan keluarga. Jarang dalam keluarga memiliki suatu masalah. Nah, cara penyelesaiannya bisa melalui musyawarah. Selanjutnya, secara formal. Pendidikan demokrasi secara formal ini bisa dilakukan di sekolah baik dalam bentuk intra maupun ekstrakurikuler. Nah, dalam bentuk intra ini sendiri bisa dilakukan di dalam kelas. Jadi, diajarkan langsung kepada siswa melalui mata pelajaran. Misalnya dari SD sampai SMA biasa kita kenal sebagai mata pelajaran PPKN. Kemudian untuk ekstrakurikuler ini siswa itu berkesempatan untuk mengikuti organisasi dan mereka bisa belajar bagaimana menjadi seorang pemimpin dan memilih pemimpin dan juga bisa mengaspirasikan pendapatnya. Selanjutnya yang ketiga, secara nonformal. Pendidikan demokrasi secara nonformal ini berlangsung pada kelompok masyarakat, lembaga swadaya, partai politik, pers, dan lain-lain. Contohnya, kita bisa berpartisipasi dalam lembaga atau organisasi politik di masyarakat, contohnya kelurahan, dan kita juga bisa mengaspirasikan dan potensi kita itu melalui media pers, dan bisa dibilang ini yang termasuk ke dalam praktek yang secara langsung dan kita langsung berhubungan dengan masyarakat sehingga kita bisa menghargai pendapat orang lain.
Untuk yang selanjutnya yaitu mengenai pentingnya pendidikan demokrasi. Jadi, pendidikan demokrasi ini adalah suatu tuntutan dari terbentuknya masyarakat madani Indonesia yang mengandung bahwa manusia memerlukan kebebasan politik, kebebasan intelektual, kesempatan untuk bersaing di dalam perwujudan diri sendiri, dan pendidikan yang mengakui hak untuk berbeda percaya kepada kemampuan manusia untuk membina masyarakat. Jadi, melalui pendidikan demokrasi ini diharapkan menghasilkan generasi penerus memiliki fondasi politik yang kokoh dan juga bisa menjadi salah satu alternatif solusi penyelesaian untuk mengantisipasi konflik-konflik yang terjadi di Indonesia di masa mendatang. Jadi, sebaiknya penanaman nilai demokrasi harus diberikan kepada anak mulai sejak dini seperti di umur sekolah dasar. Hal ini penting karena pengalaman pada masa usia dini merupakan landasan dasar terbentuknya kepribadian seseorang di masa mendatang. Dengan mengajarkan anak berdemokrasi sejak dini, maka berarti kita telah membantu mempersiapkan sebuah generasi penerus dengan prinsip-prinsip dasar demokrasi yang memegang teguh nilai-nilai etika, moral, dan sosial. Baiklah, hanya ini hasil presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.